Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Anissa dengan NIM 2104-2092. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai materi mengenai tentang kebencanaan, yaitu pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Langsung saja masuk kepada materi. Materi pertama yaitu mengenai definisi ancaman. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan negara. Selanjutnya yaitu definisi risiko bencana. Risiko bencana adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat dari suatu bencana terhadap manusia, harta benda, lingkungan, dan aset-aset penting lainnya. Risiko bencana terkait erat dengan kompleksitas interaksi antara bahaya alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, dengan kerentanan manusia dan lingkungan terhadap bahaya tersebut. Dalam konteks ini, risiko bencana seringkali diukur sebagai hasil dari perkalian antara probabilitas terjadinya bencana dengan dampak yang mungkin timbul akibat bencana tersebut. Risiko Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Eh, Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang PB, risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor, yakni yang pertama yaitu ancaman, yang kedua kerentanan, dan yang ketiga kapasitas. Selanjutnya yaitu definisi dari potensi bencana. Potensi bencana merujuk pada kemungkinan terjadinya bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Potensi bencana dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan potensi bencana, antara lain bahaya alam atau natural hazards, bahaya karena ulah manusia, atau man-made hazards, dan kerentanan atau vulnerability. Potensi bencana dapat dikurangi dengan cara mengurangi kerentanan dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan potensi bencana. Potensi ancaman bencana adalah suatu kondisi disebabkan oleh kejadian alam maupun ulah manusia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia, yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu menurut Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2014, bahaya dibagi menjadi 12 jenis, yaitu yang pertama gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerak tanah atau tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, dan kegagalan teknologi. Selanjutnya yaitu definisi bahaya. Menurut Department of Occupational Safety and Health Malaysia pada tahun 2008, bahwa hazard atau bahaya adalah sebuah situasi atau sumber yang membahayakan dan memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan atau penyakit pada manusia, merusak lingkungan, dan merusak peralatan. Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya, menurut Ramli pada tahun 2010. Bahaya adalah keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa atau kerusakan benda atau lingkungan. Bahaya
terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu geologi, yang kedua hidrometeorologi, yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan, yang kelima sosial, dan yang keenam biologi. Bahaya atau hazard adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit. Bahaya dapat mencakup sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya atau keadaan dengan potensi paparan yang menyebabkan cedera atau sakit. Bahaya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti bahaya biologi, bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya psikologi, dan bahaya kimia. Bahaya dapat dikendalikan melalui pencegahan dan pengendalian seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol administrasi, dan alat pelindung diri. Selanjutnya yaitu definisi, definisi pencegahan. Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi menurut Nasri pada tahun 2006. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik. Sebagai contoh, pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, keselamatan berkendara. Banyak juga yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu pravenire, yang artinya datang sebelum, atau antisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Selanjutnya yaitu definisi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Carter pada tahun 1991 dalam LIPI UNESCO atau ISDR pada tahun 2006, kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Selanjutnya itu tujuan dari kesiapsiagaan. Menurut IDEP pada tahun 2007 menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu yang pertama mengurangi ancaman, yang kedua mengurangi kerentanan keluarga, yang ketiga mengurangi akibat, dan yang keempat menjalin kerjasama. Menurut Paramesti pada tahun 2011 mengemukakan kesiapsiagaan berbeda dengan pengurangan risiko prabencana lainnya atau mitigasi dan peringkat dini. Hal yang membedakan yaitu kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat, sementara mitigasi dan peringatan dini diarahkan oleh lembaga terkait dan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan kesiapsiagaan bencana merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan perorangan dalam proses manajemen bencana untuk mengantisipasi dampak dari bencana. Selanjutnya yaitu definisi dari mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, yaitu sesuai pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana,
pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan. Adapun tujuan dari mitigasi, yang pertama yaitu mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua, yaitu sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi pada kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.